Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, segenap jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Tabaraka wa taala yang selalu memberikan kepada kita limpahan nikmat, karunia dan taufiknya, termasuk kehadiran kita di malam hari ini di tempat yang mubarak ini. Kita kembali meluangkan waktu terbaik kita menjalankan kewajiban kita beribadah, sholat maghrib secara berjamaah, kemudian kita duduk dalam majelis ilmu antara maghrib dan isya. Insyaallah niat kita dalam rangka thalabul ilmi, menuntut ilmu agama, mempelajari dinul Islam yang juga merupakan salah satu ibadah yang telah Allah wajibkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita meraih kemuliaan syafaat beliau kelak pada yaumul qiyamah. Para jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Syarah Ad-Durus Al-Muhimmah li'ammatil ummah, atau pelajaran-pelajaran penting untuk segenap umat, yang dikarang oleh Samahatul Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Iya, terakhir jamaah sekalian, pelajaran kita masih seputar Ad-Darsus Sabi'a Asyar, pelajaran ke-17, At-Tahdhiru minasyirki wa anwa'il ma'asi, peringatan dari bahayanya syirik dan bermacam-macam kemaksiatan. Terakhir kita sampai pada contoh dosa yang mesti dijauhi oleh seorang muslim adalah menzalimi manusia, baik dalam atau kaitannya dengan harta benda atau darah dan juga kehormatan diri. Ya, ini yang terakhir. Nah, kita lanjutkan malam ini. Qala rahimahullah, Syekh bin Baz rahimahullah berkata, wa syurbul muskir, di antara dosa besar yang mesti dijauhi oleh seorang muslim adalah minum minuman yang memabukkan. Syurbul muskir, minum minuman yang memabukkan, termasuk khamar atau kita sebut miras, minuman keras, termasuk juga al-mukhaddirat, obat-obat terlarang, ya, seperti narkoba, ya, narkotika, narkoba dan yang semisalnya, ya, dan jenis-jenisnya.
dan semua yang menghilangkan kewarasan, kesadaran. Makanya jamaah sekalian, khamr, minuman keras disebut khamr karena yukhamirul aql, artinya menutupi akal, pikiran sehat. Maka semua minuman ataupun yang dikonsumsi menyebabkan terganggunya akal pikiran sehat seseorang, menghilangkan kewarasannya atau kesadarannya, maka itu terlarang dengan larangan yang sangat keras. Bahkan khamr, untuk khamr, minuman keras, Nabi SAW dalam hadisnya yang sahih menyebutkan bahwa khamr disebut ummul khaba'ith, disebut ummul khaba'ith, ibunya atau induknya segala macam keburukan. Mengapa disebut demikian jamaah sekalian? Ya karena kerap kali kalau seorang telah mabuk, dibawa pengaruh minuman beralkohol, ya banyak kejadian saat berkendara kemudian nabrak, merugikan diri sendiri dan orang lain. Setelah diperiksa ternyata si pengemudi dibawa pengaruh minuman beralkohol, minuman keras. Belum lagi kejahatan-kejahatan lainnya, ada yang sampai membunuh, menghilangkan nyawa orang lain, atau bahkan dari kerabatnya sendiri. Ada yang melakukan ya pemerkosaan kepada orang lain atau pada kerabatnya sendiri. Setelah diperiksa ternyata ya positif, diperiksa urinnya, hasil tesnya positif, dia mengkonsumsi narkoba atau pil ekstasi atau yang semacamnya. Pantas Nabi menamakan khamr ini ummul khaba'ith, induknya segala kejahatan, keburukan. Maka ini termasuk satu dosa besar yang Syekh di sini mengingatkan dan mencontohkan kepada kita, seorang muslim wajib untuk menjauhinya. Allah rahimahullah, selanjutnya beliau mengatakan, wa la'bul qimari wa huwal maisir, bermain judi. La'bul qimar, al-qimar sama dengan al-maisir, yaitu judi. Nah ini bahkan disandingkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang minuman keras dan maisir, judi. Bahkan bukan di satu ayat saja, ini di surat Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Di surat Al-Maidah juga Allah mengatakan innamal khamru wal maisiru, sesungguhnya khamr, minuman keras, dan judi. Disatukan lagi, digabungkan lagi penyebutannya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dekat sekali dengan dua perbuatan mungkar ini. Biasanya orang berjudi, ya sambil berjudi sudah dihidangkan minuman keras, ya. Maka Allah sandingkan kedua dosa besar ini. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah, qimar, judi, hakikatnya pertaruhan, mukhatarah bil amwal, bertaruh dengan harta, ya, mempertaruhkan keberuntungan atau kekalahan,
kemenangan atau kerugian dengan harta. Seorang bertaruh dengan hartanya. Maka disebutkan letak pengharamannya sangat jelas di dalam Al-Quran, dalam hadis, dan termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Karena syariat telah mengatur, jamaah sekalian, tatkala kita menghendaki menginginkan harta milik orang lain, sudah ada rambu-rambu syariat. Ada jual beli, ada sewa menyewa, pinjam meminjam, sudah ada ketetapannya dalam syariat. Ketika kita ingin menikmati harta milik orang lain, tidak boleh dengan cara yang batil. Maka berjudi ini, baik itu judi offline maupun online, judol, ini jelas pengharamannya di dalam syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman sekarang ini, di era digital, ya perjudian semakin canggih dan juga semakin membahayakan. Korbannya banyak dari kalangan, ya selain bapak-bapak juga sampai para remaja, anak-anak, karena lewat HP, lewat aplikasi, ya ada slot, ya main slot, ya. Maka termasuk yang harus kita peringatkan orang-orang terdekat kita akan bahayanya perjudian ini. Judi juga dilarang keras dalam agama dari tinjauan, termasuk menghambur-hamburkan harta, membuang-buang harta pada perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu yang Allah paling benci dilakukan oleh hambanya adalah idha'atul mal, menghambur-hamburkan harta. Harta adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kita punya harta, punya uang, itu harus dijaga, karena itu bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang kesusahan mencari harta, ontang-panting dia mencari harta. Nah ini setelah dia dapatkan harta itu, dia habiskan di meja judi. Maka termasuk membuang-buang harta dan juga menyia-nyiakan nikmat, tidak mensyukuri, tidak menjaga nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang sahih, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyandingkan perihal menyia-nyiakan atau membuang-buang harta itu dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yarda lakum salasa wa yakrahu lakum salasa. Sesungguhnya Allah mencintai, meridhoi 3 perkara dari kalian, dan juga membenci, murka terhadap 3 perkara dari kalian. Dan saat menjelaskan perkara-perkara yang Allah murkai, salah satunya Rasulullah SAW sebutkan wa idha'atul mal, menghambur-hamburkan harta, ya. Nah ini jamaah sekalian terkait dengan al-qimar atau judi. Iya, di ayat surat Al-Maidah yang tadi kita sebutkan bahwa Allah menyandingkan khamr dan judi, juga lanjutan ayat itu Allah menyandingkan dengan menyembah berhala, ya. Disatukan dalam redaksi ayat di surat Al-Maidah ayat 90. Allah berfirman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitan. Sesungguhnya minuman keras, khamr, judi, ansab, ini menyembah patung, menyembah berhala. Jadi disejajarkan oleh Allah SWT minuman keras, judi, dan menyembah berhala. Wal azlam,
menebak-nebak nasib dulu dengan menggunakan anak panah adalah perbuatan kotor, najis, termasuk perbuatan syaitan. Quran surat Al-Maidah ayat 90. Semoga Allah jauhkan kita dari semua dosa-dosa besar yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat ini. Summa qala rahimahullah, kemudian contoh berikutnya dari dosa-dosa besar, wal ghibah. Ghibah, menggunjing orang, membicarakan kejelekannya, atau istilah sekarang gosip, ya, mak gosip. Nabi SAW sendiri telah mendefinisikan apa itu ghibah. Dalam hadis sahih riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Dzikruka akhaka bima yakrah. Kamu menyebutkan keburukan saudaramu yang ia tidak senangi. Ya. Bahkan di dalam Al-Quran telah ada larangan keras ghibah, bahkan perumpamaan yang sangat keji orang yang menggibahi saudaranya. Di surah Al-Hujurat ayat 12 Allah berfirman, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah salah seorang di antara kalian menggibahi orang lain. Sebagian di antara kalian menggibahi sebahagian yang lain. Ya, ini terkadang majelis-majelis, perkumpulan, tongkrongan, kalau sudah ngumpul, ya, kadang pembicaraan tidak terkontrol, tidak bisa terkendalikan. Nah, sudah omongan ngalor ngidur nggak karuan, termasuk menggibahi orang lain, membeberkan kejelekannya, menyebutkan keburukannya. Nah, adalah telah dilarang dalam ayat ini. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Bahkan Allah mengatakan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah salah seorang di antara kalian senang tatkala dia memakan bangkai saudaranya? Tentu fakarihtumu, kalian tidak akan senang. Ya. Hanya kalau disajikan di hadapan kita bangkai hewan, biar itu adalah hewan yang luar biasa kita gemari, misalnya sapi, ya, atau unta, atau kambing, atau ayam, tapi sudah dalam kondisi bangkai. Nah, pasti kita tidak menginginkannya. Ya. Apalagi ini daging manusia, sudah jadi mayit lagi. Pasti tidak ada yang menginginkannya. Kita akan jijik, kita mungkin akan muntah. Ya. Tapi sebagian orang, ya, kadang tidak sadar dia menggibahi saudaranya, yaitu membeberkan atau menggunjing keburukannya. Juga Allah mengingatkan tentang bahayanya ghibah ini di dalam surat Al-Ahzab ayat 58. Walladzina yu'zunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti kaum mukminin, orang-orang beriman laki-laki maupun orang beriman perempuan, tanpa atau selain dari yang mereka telah usahakan. Jadi menggunjing, membeberkan kejelekannya, dan itu tidak dilakukan oleh orang yang digibahi itu. Jadi termasuk fitnah juga.
sudah terjatuh juga dalam memfitnah saudara sesama mukmin. Dan ini berlaku baik laki-laki dan perempuan. Maka apa kata Allah? Faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Maka orang yang melakukan perbuatan ini telah melakukan buhtan, yaitu fitnah, menuduh tanpa bukti, dan juga telah terjatuh dalam dosa yang nyata. Surat Al-Ahzab ayat 58. Maka seorang muslim, ini nasihat dari Syekh Abdul Razak, wajib hukumnya untuk mewaspadai, berhati-hati dari menyakiti saudara-saudaranya kaum muslimin dengan berbagai macam bentuk perbuatan yang menyakitkan, mengganggu, baik dengan ghibah atau dengan yang lainnya. Syekh Abdul Razak juga membawakan di sini sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, annahu qila lin nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa pernah dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulana taqumul lail wa tasumun nahar wa taf'al wa tasaddaq. Wahai Rasulullah, sesungguhnya si fulanah, ya, seorang wanita, rajin salat malam, rajin salat tahajud, salat malam. Di siang harinya dia juga berpuasa sunnah, rajin beribadah, bersedekah. Tapi sayangnya watu jiranaha bilisaniha, dia juga sering mengganggu tetangganya dengan lisannya, yaitu dengan omongannya. Karena mengganggu kadang dengan perbuatan, kadang juga dengan omongan, ucapan. Nah, perempuan ini sering mengganggu, suka mengganggu tetangganya dengan lisannya, yaitu dengan omongannya. Nah, salah satunya ghibah. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jamaah sekalian, la khaira fiha, tidak ada kebaikan pada wanita tersebut. Padahal tadi dia sholat tahajud, puasa sunnah, bersedekah dan beribadah lainnya, namun Nabi mengatakan la khaira fiha, tidak ada kebaikan padanya. Hiya min ahlin nar, dia bakal jadi calon penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, tentu saja ini membingungkan para sahabat, pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa qila lahu, kemudian ditanyakan lagi kepada beliau atau disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fulanatun tusallil maktubah, si fulana, sementara si wanita yang satunya lagi, dia hanya melaksanakan sholat yang wajib saja, artinya tidak banyak sholat sunnahnya, bukan menjadi keistimewaan seperti wanita yang pertama, karena disebutkan sholat sunnahnya, artinya yang wajib pasti dia kerjakan, yang sunnah saja dia rajin kerjakan. Sholat tahajud, ya, pasti yang wajib juga dia sangat menjaganya. Tapi wanita yang kedua ini, yang terkenal dari dia, yang diketahui hanya mengerjakan yang wajib. Wa tasaddaqu bi aswar, dan dia bersedekah nanti kalau ada hartanya yang lebih. Kalau ada kelebihan hartanya baru dia bersedekah, kalau tidak ada ya dia tidak bersedekah. Beda dengan wanita pertama tadi. Salah satu keutamaan amalan yang disebutkan, dia rajin
bersedekah. Tapi bedanya wala tu'zi ahada, dia tidak pernah mengganggu orang lain. Ya, dia jaga dirinya, baik perbuatannya maupun lisannya, omongannya, dari mengganggu orang lain, termasuk tetangganya, dan tidak menggibahinya, termasuk diantaranya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ia min ahlil jannah, dia termasuk calon penghuni surga. Nah, maka jamaah sekalian, kita bisa bandingkan ini antara wanita pertama dengan yang kedua. Oh, tidak cukup dengan seorang bagus hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, artinya hablum minallahnya saja yang ia perhatikan dan ia perbaiki, tapi juga hablum minan nasnya. Kedua ini harus sejalan, ya. Maka wanita yang pertama ini bagus hablum minallahnya, tapi sayangnya dari sisi hablum minan nas, dia sering mengganggu dan menyakiti tetangganya dengan lisannya, dengan omongannya. Maka Nabi mengatakan la khaira fiha, tidak ada kebaikan padanya. Syekh Abdul Razak di sini menambahkan keterangan, jadi mengganggu orang lain dengan lisan itu sudah termasuk ghibah, namimah, sukhriyah atau mengejek, memperolok-olok. Ya, ini diantaranya yang beliau sebutkan. Summa qala rahimahullah, kemudian selesai untuk permasalahan ghibah. Wan namimah, contoh juga dosa yang mesti kita jauhi, kita hindarkan diri kita darinya adalah namimah, mengadu domba. Wahiyal qalatu bainan nas, mengadu domba di antara manusia, seperti yang tercantum dalam Sahih Muslim, dengan menukil perkataan, omongan dari seseorang untuk merusak hubungan di antara dua orang yang tadi harmonis, rukun, damai, dirusak hubungannya dengan menukilkan perkataan. Si A dan si B misalnya, tadinya awalnya baik-baik saja hubungan keduanya, lantas datanglah si C menukilkan perkataan si A kepada si B bahwa si A bilang kamu itu begini, 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 padahal tidak pernah ia ucapkan seperti itu. Datang lagi ke si B, begitu juga ia lakukan. Memang tujuannya adalah untuk merusak hubungan di antara keduanya, termasuk juga suami istri. Bahkan ini lebih parah dari keumuman manusia. Kalau yang dia rusak hubungannya adalah suami istri yang tadinya harmonis, ya istilah orang sekarang orang ketiga masuk di antara hubungan suami istri yang tadinya baik-baik saja, dengan tujuan ya memisahkan di antara keduanya, atau setidaknya membuat kekisruhan dalam rumah tangganya. Nah, ini lebih parah lagi keadaannya dari sekedar orang secara umum, ya disebut at-takhbib. Sebagian kaum salaf, ini dinukilkan oleh Syekh Abdul Razak, Yahya bin Abi Katsir Al-Yamami rahimahullah pernah berkata, yusidun damam fi sa'atin ma la yufsiduhu sahiru fi syahrin. Orang yang suka mengadu domba dapat merusak dalam sesaat, sekejap, apa yang tidak bisa dirusak oleh tukang sihir dalam sebulan. Ya.
Paham ya jamaah, ini perkataan kaum salaf. Yahya bin Abi Katsir al-Yamami rahimahullah, orang yang suka mengadu domba, an-nammam, dapat merusak hubungan persaudaraan, kekerabatan, persahabatan dalam sekejap, sesaat, yang tidak bisa dilakukan oleh tukang sihir dalam sebulan. Dan itu terbukti jamaah sekalian, yang tadinya orang baik-baik saja hubungannya bisa langsung rusak, langsung bermusuhan, langsung saling benci-bencian sekejap, sesaat, ya. Yang belum tentu bisa dilakukan oleh tukang sihir. Ini bahayanya mengadu domba. Justru yang diperintahkan oleh syariat agama jamaah sekalian, itu kita merekatkan hubungan orang yang bertikai. Jangan yang sudah bagus hubungannya kita renggangkan. Justru syariat memuji, memberikan apresiasi besar bagi orang yang mendamaikan orang yang bertikai, bermusuhan. Maka kebalikannya, kalau ada orang yang tadinya baik hubungannya, dia pisahkan, dia renggangkan, dia rusak hubungannya, berarti ya dia melakukan pelanggaran berat dalam ajaran agama. Makanya terancam orang yang suka mengadu domba dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata nammam. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Atau di riwayat yang lain, qattat, la yadkhulul jannata qattatun, maknanya sama dengan nammam. Ini dalam hadis yang sahih riwayat al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu anhu. Dan beberapa kali juga kita sudah melewati pembahasan tentang salah satu dosa yang mengakibatkan seorang mendapatkan azab dalam kuburnya, siksa kubur, adalah dosa mengadu domba, ya. Dosa mengadu domba, sebagaimana hadis Ibnu Abbas riwayat Al-Bukhari dan Muslim, ketika Nabi SAW melewati sebuah makam dan Nabi mengatakan, dua makam, dan Nabi mengatakan, inna sahiba hadzal qabr innahuma yu'adzabani fil qabr, bahwa kedua pemilik makam ini sedang diazab di dalam kuburnya. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan keduanya disiksa bukan gara-gara sesuatu yang besar, tapi sesuatu yang sering diremehkan. Salah satunya la yastatiru minal baul, tidak menutup diri ketika kencing. Dan yang satunya wa kana yamshi bin namimah, suka mengadu domba orang. Ini menandakan jamaah sekalian ngerinya, ya, dahsyatnya azab bagi orang yang suka mengadu domba. Selesai. Kemudian qala rahimahullah, nah ini yang terakhir, beliau mengatakan wa ghairu dzalika mimma nahallahu anhu aw rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan lain sebagainya yang dilarang oleh Allah atau Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang beliau sebutkan itu contoh-contoh kemaksiatan atau dosa-dosa, termasuk dosa-dosa besar yang membinasakan, itu hanya sebatas contoh, bukan membatasi, hanya sebatas contoh dari dosa-dosa yang sering dilakukan di masyarakat. Nah, kita sebagai seorang muslim wajib memperhatikan atau mempelajari dosa-dosa tersebut, bukan untuk melakukannya, namun untuk menjauhkan dan menghindarkan diri darinya. Alhamdulillah, jamaah sekalian, demikian selesailah pelajaran yang ke-17, yaitu peringatan dari bahayanya kesyirikan dan anwa'ul ma'asi, macam-macam kemaksiatan.
Nah, setelah ini ad-darsus tsamina asyar, pelajaran yang ke-18 di kitab ini, temanya adalah tajhizul mayyit wassalatu alaihi wa dafnuhu. Penyelenggaraan jenazah, menyolatkannya dan menguburkannya, memakamkannya. Ya, kita bacakan dulu perkataan Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Qala rahimahullah ad-darsus tsamina asyar, pelajaran yang ke-18, tajhizul mayyit wassalatu alaihi wa dafnuhu. Penyelenggaraan jenazah, menyolatkannya dan memakamkannya. Wa ilaika tafsilu dzalik, dan untuk Anda rinciannya sebagai berikut. Awalan, yang pertama, yushra'u talqinu al-muhtadhar, disyariatkan mentalqin orang yang sudah berada di akhir hayatnya, sudah akan meninggal, di detik-detik terakhir kehidupannya, dengan la ilaha illallah, dengan kalimat tauhid. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah, talqinkanlah orang-orang yang menjelang kematian di antara kalian, orang-orang yang berada di ujung kehidupannya, menjelang kematiannya, dengan kalimat la ilaha illallah. Riwayat rawahu Muslim fi sahihi, riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Wal muradu bil mauta fi hadzal hadis al muhtadharun wa hum man dhaharat alaihim amaratul maut. Yang dimaksud al mauta di sini ada dalam hadis ini adalah orang-orang yang sudah berada dalam kondisi sakaratul maut, bukan yang sudah meninggal. Nah, sudah meninggal sudah tidak ada manfaatnya lagi talqinkan. Yang menuju kepada kematian, yang telah tampak padanya tanda-tanda kematian. Sanian, yang kedua, idza tuyuqina mautuhu, apabila telah dipastikan kematiannya, ughmidat aina, dipejamkan kedua matanya, wa syudda lihya, dan ditutup rapat mulutnya, liurudis sunnati bidzalik, karena adanya ajaran sunnah Rasulullah tentang hal tersebut. Ini yang kedua. Salisan, yang ketiga, yajibu ghuslul mayyitil muslim, wajib hukumnya memandikan jenazah muslim, illa ayyakuna syahidan mata fil ma'rakah, kecuali dia gugur sebagai syahid di medan perang. Wa innahu la yughassal, maka dalam kondisi seperti itu si mayit ini tidak perlu dimandikan, wala yusalla alaih, dan juga tidak disolati, bal yudfanu fi thiyabi, justru dia dikuburkan pada pakaian yang ia kenakan, li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yughassil qatla Uhud wa lam yusalli alaihim, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memandikan para sahabat yang gugur dalam perang Uhud dan juga tidak menyolati mereka. Nah, ini nanti di pelajaran ke-18 ya, yang kita bacakan tadi baru pernyataan atau keterangan Syekh bin Baz rahimahullah di dalam kitabnya ini Ad-Durus Al-Muhimmah. Adapun syarahnya, penjabarannya, uraiannya dari Syekh Abdul Razak, insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Kita beri kesempatan kepada jamaah, sisakan waktu untuk bertanya jawab dari baik yang terkait tema kita sebelumnya tadi, yaitu lanjutan tentang dosa-dosa yang diperingatkan
untuk kita jauhi, ataupun juga pertanyaan-pertanyaan lainnya. Wallahu alam bissawab. Silahkan kalau ada pertanyaan. Iya. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan orang lain. Iya. Iya. Ghibah memang dalam pembahasan yang mendalam itu nanti ada yang dikecualikan, yaitu ada 6 perkara yang dikecualikan. Dia bentuknya ghibah, modelnya ghibah, namun tidak dianggap ghibah yang terlarang, dikecualikan. Sama juga pembahasan hasad, ya, iri hati, ada iri hati yang dibolehkan, disebut ghibtah. Nah, untuk ghibah itu ada 6 yang disebutkan para ulama, bahkan disusun dalam bait-bait syair. Al-qadhu laysa bighibatin fi sittati. Jadi menjelaskan atau membeberkan keburukan orang lain tidak dianggap ghibah dalam 6 perkara fi sittati. Di antaranya yang pertama muta'arrif, yaitu orang yang memperkenalkan identitas diri orang lain, dan tidak ada cara lain kecuali dia menyebutkan kekurangan orang tersebut. Misalnya ada orang yang menanyakan alamat, Pak, di mana rumahnya Pak Fulan si A, dan orang itu cacat misalnya, katakanlah dia kakinya pincang, ya. Kemudian kita sebutkan, oh, kita sampaikan kepadanya, oh, yang Bapak maksud itu orangnya yang pincang, ya, ya, atau cacat lainnya pada tubuhnya. Oh iya ya, betul. Nah, itu tujuan kita bukan mengumbar keburukannya, kekurangannya, tapi dalam rangka identifikasi supaya orang mengenalinya, maka itu boleh, ya, itu boleh, itu dikecualikan. Yang kedua adalah muhadzir, orang yang mentahdzir, memberikan peringatan akan bahayanya, baik kelompok-kelompok sesat menyimpang. Bisa kita memperingatkan bahayanya Syiah, Rafidhah, dan kita sebutkan tokoh-tokohnya. Ya, hati-hati dengan orang-orang seperti ini. Ya, dia ini berpaham Syiah, Rafidhah, berkedok Ahlus Sunnah. Kita sebutkan ini kan keburukan orang. Ya, tapi dalam rangka apa? Memperingatkan orang dari supaya tidak terjerumus ke dalam keburukannya, maka ini dibolehkan. Tidak ada sentimen pribadi kepadanya, tidak ada. Ini adalah murni untuk melindungi orang lain, jangan sampai jatuh ke dalam ajaran sesatnya. Yang ketiga misalnya termasuk yang dikecualikan, ya, orang yang terang-terangan melakukan dosa, kemaksiatan, ya, jadi dia tidak sembunyi-sembunyi, dia sudah terang-terangan. Kemudian kita peringatkan orang untuk bahayanya orang tersebut atau keburukannya, kita sebutkan, kita ceritakan, dan dia sendiri yang mengumbar aibnya di medsos, dipublikasikan, dan dia bangga dengan itu. Ya, maka ketika kita menyebutkan keburukannya, itu tidak termasuk ghibah yang dilarang. Ya. Kemudian juga diantaranya adalah wa mustaftin, orang yang minta fatwa, berkonsultasi dengan ustadz misalnya. Istri misalnya, Ustadz, saya ada yang saya mau konsultasikan, ini tentang suami saya, dia orangnya begini, 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 disebutkan keburukannya suaminya. Dan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah ketika Hindun, ya, datang kepada Rasulullah, dan Hindun bintu Utbah menyebutkan suaminya Abu Sufyan yang kikir, pelit, tidak memberikan nafkah yang cukup untuknya dan untuk anaknya. Ini menyebutkan keburukan, ya kan, bahkan keburukan suami sendiri dia beberkan. Tapi tujuannya apa?
konsultasi agama, ya, ingin mengetahui hukumnya, nah ini boleh, ini bolehkan. Jadi kalau tujuannya semua dalam motivasinya adalah ini, itu dibolehkan. Kemudian juga orang yang membantu orang lain dalam rangka membantu orang lain untuk menghilangkan suatu kemungkaran. Misalnya kita tahu ada salah satu rumah dijadikan tempat prostitusi terselubung, berkedok misalnya ini warung, tapi kalau sudah malam di balik itu ada kamar disediakan untuk orang berbuat mesum. Kita tahu itu dengan bukti yang akurat, kemudian kita laporkan, kita sebutkan keburukan ini warungnya Pak, ini adalah tempat prostitusi terselubung. Nah ini boleh, dan ini tidak termasuk ghibah yang dilarang, ya. Jadi seperti itu, kalau motivasinya seperti itu maka tidak tercelah. Tapi selain dari itu ya kembali ke hukum asalnya tadi, yaitu ghibah. Wallahu alam bissawab. Iya. Ada lagi yang lain? Nah, ya. Salam. Ya, ya, pertanyaan yang bagus, penting. Memang ada salah satu dosa besar, tidak semua. Ada dosa besar yang memang terancam sholatnya tidak diterima selama 40 malam atau 40 hari. Ya, di antaranya disebutkan dalam hadis Nabi SAW adalah man ata kahinan, siapa yang mendatangi dukun paranormal, ya, orang pintar, fa sa'alahu, lalu dia bertanya kepada dukun itu. Bertanya di sini bukan bertanya di mana alamatnya fulan atau di mana warung yang enak, warung bakso yang enak, bukan itu. Dia bertanya berkaitan dengan perkara-perkara gaib, ramalan-ramalan, bagaimana karir saya di 2026 ini, ya, bagaimana jodoh saya di 2026 ini, misalnya hal-hal yang gaib yang belum ada yang tahu kecuali Allah SWT, masa depannya seseorang, ya, itu yang dia tanyakan. Maka kata Rasulullah, sekedar bertanya, lam tuqbal lahu salatun arba'ina laila, tidak akan diterima salatnya selama 40 malam. Ya, itu kalau sekedar dia bertanya. Kalau dia sampai mempercayai apa yang diramalkan oleh si dukun itu, maka itu lebih parah lagi. Nah, di hadis yang lain, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Rasulullah. Itu kalau dia sampai percaya. Kalau sebatas bertanya saja hal-hal yang gaib tadi, salatnya tidak diterima selama 40 malam. Ya, ini yang ada dalilnya untuk dosa besar, ya, karena ini sudah menjurus kepada kesyirikan. Ya, adapun yang lainnya tidak kita ketahui ada dalil untuk sholatnya tidak diterima. Ya, Wallahualam, seingat saya juga minuman keras ada salah satu, ada hadis yang menyebutkan hal itu. Ya, minuman keras salah satu ancamannya yang pedih adalah tidak diterimanya sholat dia selama 40 hari atau 40 malam. Adapun yang lainnya, dosa-dosa besar yang lainnya tidak kita jumpai keterangannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, seperti itu. Ada lagi yang lain? Nah, ya. Ya. Dua orang yang terzalim, benar. Iya, betul. Ini juga pertanyaan bagus, penting. Hukum doa orang yang teraniaya, orang yang terzalimi, dakwatul mazlum. Memang Nabi SAW secara gamblang menyebutkan dalam kumpulan doa-doa yang mustajab, salah satunya adalah wa dakwatul mazlum, doa orang yang teraniaya.
Ya, zahirnya atau tekstual hadis itu ya langsung diijabah. Ya, tapi tentu saja kalau kita belajar syarat-syarat diijabahnya doa, yaitu banyak, ada adab-adabnya. Ya, ada adab-adabnya. Tapi secara zahir hadis ini memang Nabi langsung mengatakan itu satu dari doa-doa yang mustajab, yang langsung diijabah, doa orang yang teraniaya. Ya. Tapi wallahu alam, tentu apakah akan dilihat adab-adabnya, etikanya ketika dia berdoa. Ya, karena ada penghalang-penghalang terijabahnya doa. Seperti sumber makanannya, ya, jangan sampai bercampur dengan sesuatu yang haram. Nah, terkait dengan doa orang yang teraniaya, dan yang teraniaya ini non muslim juga termasuk. Ya, Nabi di sini mengeneralkan, tidak membatasi ini hanya orang teraniaya yang muslim, yang non muslim pun termasuk. Terlepas dari dia kekafirannya, itu lain dosanya kepada Allah, tapi di sini persoalan hak dia yang dirampas, misalnya tanahnya, misalnya ada orang yang mengaku ini tanah saya, padahal itu jelas tanahnya dia, sertifikatnya jelas. Ya, lalu dia berdoa, ya, zahirnya hadis tadi diijabah oleh Allah SWT walaupun dia kafir, karena yang dilihat di sini bukan kafir tidaknya, tapi dia posisinya, kedudukannya sedang dalam kondisi yang teraniaya. Makanya Rasulullah ketika mengutus Mu'adz bin Jabal berdakwah di Yaman, dan di Yaman itu penduduknya ahli kitab Nasara, ya kan, dipesankan Nabi, serulah tauhid dulu, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian sholat 5 waktu, kemudian zakat. Kemudian apa yang diingatkan Rasulullah kepada Mu'adz? Wattaqi da'watal mazlum, waspadailah doanya orang yang teraniaya. Padahal ini Mu'adz akan berdakwah di kalangan ahli kitab yang notabene jelas kafir, ini bukan muslim. Berarti itu termasuk, karena sekali lagi dosa kekafirannya itu antara dia dengan Allah. Tapi sekarang dia kondisinya terzolimi, posisinya terzolimi, teraniaya, maka ya harus dikembalikan haknya, dan itu dia bisa panjatkan, dia langitkan doanya kepada Allah. Zahirnya diijabah, langsung diijabah. Sehingga Rasulullah perlu untuk menasihati atau berpesan kepada Mu'adz, hati-hati dengan dosanya, dengan doanya orang yang teraniaya. Ya, wallahu a'lam. Ya. Sudah masuk ke waktu Isya? Ya, baiklah ya Mas Salim, kita cukupkan dulu sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah taala kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.